Jadikan donor darah itu gaya hidup sehat untuk anak-anak muda. Kemarin sih dari Dinas Kesehatan Provinsi ada program screening deteksi dini talasemia. Punya prestasi, pasti ibu bapaknya akan begitu bangga mengantar atau mengambil rapot anaknya. Saja program yang sudah dilakukan. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel kami Majalaya ID. Saya bersama orang-orang hebat akan melanjutkan obrolan di Hari Donor Darah Sedunia dan juga memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita peduli terhadap para penyintas talasemia. Masih bersama Ibu Dr. Nina, Bapak Dr. Firdaus dan juga Bapak Hendy. Akang Hendy. Oke. Akang rada mudanya. Kami Bapak. Oke, teman-teman. Seperti biasa, kita akan dimulai dari talasemia yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Firdaus. Silakan Pak. Ya. Boleh cakupan Majalaya, Indonesia ataupun Jawa Barat. Ya. Pak. Pertama-tama sih cakupan di Provinsi Jawa Barat. Oh iya, Jawa Barat. Karena paling banyak penderita talasemia yang tadi disebutkan 3.636 penderita talasemia di Provinsi Jawa Barat. Kemarin sih dari Dinas Kesehatan Provinsi ada program screening deteksi dini talasemia untuk ring 1. Maksudnya ring 1 itu jadi penderita talasemia punya adik atau kakak itu yang diperiksa di screening. Iya. Itu di seluruh Provinsi Jawa Barat, bukan di Kabupaten Bandung aja, seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mungkin kendala screeningnya tuh kebetulan sih di puskesmas kami ada 7 orang penderita talasemia. Jadi ring satunya tuh ada 12 orang adik atau kakak yang penderita itu. Nah kemudian diundanglah sama saya juga telepon langsung ke orang tuanya apakah habis dia di screening. Kebanyakan sih nggak mau. Dari 12 orang yang diundang ada 4 orang yang datang. Nah, itu yang agak kecewanya tuh gitu. Kebanyakan sih mereka takut Di screening itu takut ya? takut ketahuan. Padahal sih ya untuk kebaikan. Padahal untuk kebaikan ya. Tuh. Nah nih untuk teman-teman gimana Kak, Pak pesannya nih agar nggak takut? Ya agar nggak takut ya. Buat Jangan siapa, takut ya sebenarnya, jangan buat takut. Siapa juga sih ya. Nah, Gitu. Kan Biasanya pesan yang dahulu kala lebih baik lebih baik jujur. lebih baik menghindar daripada mengobati, lebih baik mencegah daripada Lebih baik mengobati. mencegah daripada mengobati. Jadi kawan-kawan jangan takut. Jangan- Cek weh lah ada rahasia mah terjaga. Rahasia terjaga, tenang. Jangan Cina takut. pami bogo pisan kumanya. Nah, gimana Bu? Itu Bu. Padahal sebetulnya sama-sama penyintas ya. Iya. Iya ya, penyintas itu ada apa? Mayor dan minor ya Bu ya, Iya. terbagi 2. Nah, itu gimana Bu? Nah, mayor dan minor Ada mah tiga yuk, Firdaus. ada 3 talasemia. Oh, ya. 3. 3 mayor, intermediate sama yang karier pembawa. Ya. Pembawa. Kalau mayor tuh udah pasti talasemia yang membutuhkan donor darah. Transfusi terus Transfusi. itu. Kalau yang intermediate itu butuh transfusi juga, tapi nggak sesering yang mayor. Iya. Tidak rutin, tapi sesekali butuh transfusi. Kalau yang karier yang tadi Tidak dia ada nggak ada keluhan. keluhan apa-apa, cuma dia membawa sifat untuk diturunkan ke anak-anak. Jadi yang bahaya tuh pernikahan antara karier. sama karir. Apakah penderita talasemia boleh nikah? Boleh, sangat boleh. Tapi dengan orang yang normal. Iya. Penderita talasemia menikah dengan orang normal, anaknya kemungkinan besar karier semua. Jadi aman sih kalau mau menikah juga dengan orang normal. Ya, ada contohnya di puskesmas saya juga sama. Penderita talasemia menikah dengan orang normal, dicek juga anaknya karier, nggak ada keluhan apa-apa, nggak diturunkan talasemianya, tapi yang kariernya aja diturunkan. Kemudian yang kedua, pernikahan antara karier sama karier. Ini biasanya anaknya 25% tuh karier, 25%-nya tuh normal, 50%-nya penderita talasemia. Oh, penyintas Kemungkinannya bakal jadi bakal iya, jadi. iya. Kemungkinan. Bisa normal Besar juga kemungkinan sih, ya, besar berarti. kemungkinannya. Hmm, Jadi kalau kita menghindari perkawinan antara karier gitu. Kalau yang karier sama yang normal itu anaknya
biasa 75% tuh normal, 25%-nya karier. Nah, jadi gimana tuh kalau yang gitu, Kang? Boleh kan menikah nih? Boleh. Gimana kan Sama pengen penyintas. punya penyintas tapi pengen punya keturunan. Bagaimana? Jadi lebih baik gimana nih? Ya, kalau sesama penyintas pasti akan diberikan edukasi Iya. bahwa resiko yang akan terjadi yaitu tadi kalau misalnya dua-duanya penyintas kurang lebih 75% ya Iya. untuk Iya. anaknya nanti penderita talasemi, dan itu akan memerlukan dana yang kos yang cukup besar ya. Iya. Atau kalaupun tidak ya itu tadi ditaruh sekir teh ganteng kan tinggal murang kalihna menderita talasemia. Tapi kalaupun misalnya memang sudah jodoh Iya. ya mau gimana lagi, tapi sebaiknya makanya ada screening sebelum pernikahan itu. Manfaatnya itu tadi kalau masih bisa dipisahkan, dihindarkan, kenapa tidak gitu. Oh iya ya. Oke. Bisa juga Tapi kalau kalau- tetap keke juga bisa juga sih. Bisa ya. Cinta. Kucinta mah. Iya. Berarti nyari poin yang 25% Iya. Oh, iya. Karier sama karier, menikah. ini penyintas. Ini Kalau kalian sama karier sama karier. karier kan 50% talasemi itu bisa diperiksa pas hamil anaknya masih dalam kandungan, diperiksa sebelum melahirkan. Cuma itu kalau misalkan ternyata dicek gennya talasemi itu juga agak bingung tuh. Kan aborsi di kita nggak boleh ya, norma agama hukum dibatasi juga. Iya. Itu ya kembali lagi. Kembali lagi ya. Iya. Sangat berat sekali ya tapi. Iya. Tapi ini kita juga harus memang memutus mata rantai penularan ya, Iya betul. Bu ya. Nah, Penularan sih ya. Untuk Penurunan. Ya. penurunan ya, bukan Penurunan. karena penyakit ini tidak Tidak menular menular. sebenarnya ya, tapi faktor genetik ya, turunan. Oke, siap, diturunkan. Oke, dan Pak Dokter ini selain penanggung jawab talasemia juga ODGJ juga ya, Pak? iya, Iya, teman-teman saya juga banyak. Pemegang program. Memegang program ODGJ. Nah. Bukan yang ODGJ-nya. Oh iya, bukan ODGJ. Barangkali mau berobat juga bisa. Iya, Ada. nah saya juga takut kalau screening ODGJ. Takut positif. Tapi teman-teman saya juga itu yakin positif ODGJ. Jangan disebutin lah. Oke, kan ini banyak ya di Kabupaten Bandung, apalagi provinsi tentang penyintas itu ada 3.000 ya? 3.000 lebih ya? 3.600. Nah, di kabupaten 300. Nah, untuk Data 2021. untuk apa ya Pak, ngedukasi terus cara menangani mereka tuh prosesnya gimana aja sih? Mulai screening Iya, dari screening, kemudian yang penyintas. Oh, iya. Kalau misalkan orang yang mau nikah atau misalkan ada saudara sepupu atau paman yang penderita talasemi, baiknya datang ke puskesmas meskipun nggak di cover atau di klaim BPJS ya. Kecuali ada keluhan, kalau ada BPJS gratis. Datang ke puskesmas, kita cek darah screening, misalkan periksa darah rutin, HB, eritrosit, leukosit, trombosit, ini diperiksa semuanya. Nanti dilihat apakah ada nilai yang nggak normal, misalkan HB-nya agak turun tuh. Ini dicurigai talasemi, masih curiga ya. Curiga belum Curiga. fix. Kalau curiga itu sampai sebatas puskesmas saja. Kita rujuk ke rumah sakit untuk ada pemeriksaan Yang lanjutan. lebih spesifik. Lebih spesifik ya Bu di rumah sakit. Iya. lebih spesifik. Nanti di sana diedukasi juga apakah benar talasemi atau enggak, nanti bisa lagi. Kalau misalkan emang bukan talasemi, nanti dikasih kartu sudah screening. Oh iya. Nah, untuk biaya nih Pak. Kalau biaya, kalau sampai beres banget sih saya nggak tahu ya. Ya, untuk di Kalau yang di dekat aja yang dekat puskesmas aja. gitu. Kalau hematologi rutin sih di puskesmas 60.000. 60.000? Nah, 60.000 mah atuh. 60.000. Bu, asa naon Bu? 60.000 mengeluarkan 60.000 untuk ngecek diri kita? Asa naonnya? Asa atuh asa jajannya. Tong pedit sieun, gitunya, tong pedit. Sok we gitu lah. 60.000 ketahuan. Jajan baso sakeluarga. Oke, siap. Ini sangat mengedukasi sekali dari ibu ataupun bapak. Nah, mungkin dari Kang Hendy nih Kang kan relawan donor darah dan juga membimbing para penyintas nih Kang. Apa saja program yang sudah dilakukan sejauh ini Kang untuk para penyintas dan para antusias pendonor? Seperti yang sempat saya bilang tadi, ya kita secara rutin mengadakan donor darah, bagaimana memfasilitasi
supaya pelayanan donor darah itu mendekati masyarakat. Makanya kita mengadakan ada program donor darah Ghost to School. Itu udah berjalan. Kemarin baru SMK Al-Mumin di Pasek, terus di SMA 1 Majalaya udah kita mulai. Kemudian donor darah Ghost to Desa atau kelurahan kita mulai dari kelurahan Jelepong. Iya. Alhamdulillah di Jelepong antusiasme warga untuk donor itu bagus. Banyak. Nah, berikutnya kita kepikiran bagaimana kalau mengadakan donor darah Ghost to kecamatan. Jadi biar nanti sebagai pilot projectnya di kecamatan nanti bisa ditularkan ke desa-desa. Oh iya. Jadi ada 31 kecamatan. Kalau ini bisa berjalan semua, insya Allah kebutuhan darah warga Kabupaten Bandung bisa terpenuhi. Bayangkan kalau 3 juta populasi warga Kabupaten Bandung, penduduk kabupaten 3 juta, 2% kan standar WHO itu 2%-nya untuk kebutuhan darahnya bisa terpenuhi aja. Kalau lebih dari 2% kita bisa nyumbang ke daerah lain. Wah, jadi Kabupaten Bandung bisa keren, bisa nyumbang ke kota Bandung, bisa ke Cimahi, ke Sumedang, kemana gitu. Makanya harus wajib juga ya. Jadi masyarakat Kabupaten Bandung itu sekarang kedua terbesar di Indonesia. Nah, kalau Bogor, setelah Bogor ya, kalau Bogor misalkan jadi dipecah jadi 2, ya kita yang nomor 1 populasi terbanyak. Oke, kawan-kawan, tadi sudah dipaparkan program-program dari Kang Hendy ya. Itu hanya sedikit sebetulnya, tapi yang saya ketahui itu banyak program yang selalu dilakukan oleh relawan-relawan donor darah ataupun para relawan thalassemia. Nah, kita langsung aja ke Ibu Dokter nih. Selain donor darah nih Bu ya, ada program apa aja di tiap puskesmas yang bisa diakses nih untuk kawan-kawan khususnya anak muda Bu. Anak muda nih kurang antusias Bu. Carikan sok Bu, silakan. Bukan disarankan, dikasih tahu. Ya, dikasih tahu. Jadi sebetulnya kalau di puskesmas itu dari mulai remaja, kami memang yang sulit itu mengadakan posyandu remaja sebetulnya ada. Di situ posyandu remaja hubungannya sangat erat dengan stunting. Iya. Karena pada saat posyandu remaja itu akan terjaring remaja-remaja yang putus sekolah. Mereka akan tergabung di situ, diperiksa, kemudian akan terjaring kalau misalnya ada seorang perempuan dengan HB rendah itu pasti punya kemungkinan besar untuk nanti hamil dan punya anak stunting, karena dengan HB yang rendah itu akan menyebabkan pertumbuhan bayi tidak maksimal. Kemudian untuk dianya sendiri, untuk si calon ibu ini nih, si remaja ini, dia akan pada saat dia HB-nya rendah, anemia, pada saat lahir itu akan terjadi perdarahan. Dan seperti diketahui sampai saat ini nih di Kabupaten Bandung masih menjadi penyumbang paling besar untuk kematian ibu dan bayi. Nah, begitu itunya ya, begitu dahsyatnya gitu posyandu remaja. Jadi istilahnya jangan, wah posyandu apa tuh posyandu. Nah, padahal penting ya Bu, ini yang baru-baru nikah nih. Karena apa ya? Karena betul. Wanita, karena nanti pada saat remaja-remaja ini akan menjadi seorang ibu, menjadi bapak, itu akan melahirkan generasi-generasi penerus yang dalam tanda kutip mau yang kayak gimana nih? Apakah yang berkualitas ataukah yang seadanya standar aja? Nah, kebayangkan kalau misalnya dengan yang seadanya nanti pada saat anaknya sekolah, ibu jajabkan ke sekolah, isin di sesuatu guruna. Nah, tapi kalau misalnya anaknya punya prestasi, pasti ibu bapaknya akan begitu bangga mengantar atau mengambil rapot anaknya karena anak saya nih loh gitu, anak siapa. Nah, jadi ada prestasinya ya jadi posyandu remaja ini memang seharusnya sebaiknya memang kalau bahasa itu digalakkan kan namanya, diaktifkan, lebih ditegaskan lah ya. Nah, supaya bisa merangkul remaja-remaja yang putus sekolah, disitulah bergabung untuk diperiksa kesehatannya, untuk screening gitu ya Dok ya. Nah itu karena itu tadi otomatis PR dari Kabupaten Bandung akan terselesaikan dengan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Juga secara mendunia kasus stunting juga itu terjadi karena itu tadi
seorang ibu yang akan melahirkan itu persiapannya kurang, gizi kurang karena pengetahuan yang kurang, itu akan menyebabkan bayi stunting. Nah itu juga kan akan kita selesaikan juga dengan adanya posyandu remaja. Selain itu juga begitu menikah, ada rencana menikah, itu akan ada di KUA, itu ada mengenai kesehatan reproduksi nih, mereka akan dikasih tahu bagaimana mengantisipasi penyakit-penyakit kelamin yang akan memberikan menyebabkan nanti keturunannya ada Berdampak cacat, lah ya, Bu. amit-amit ya gitu. Nah itu dalam masa persiapan pernikahan. Jadi begitu banyak screening yang dilakukan, termasuk nanti pada saat mulai hamil nih, udah nikah, hamil. Nah itu ada di puskesmas ada namanya manajemen KIA, di mana seorang ibu yang akan menjadi seorang ibu itu akan diperiksa, minimal dia akan ketemu satu kali dengan dokter umum, akan diperiksa secara fisiknya, kemudian dengan 1 kali minimal dengan dokter gigi, karena dia akan diperiksa mengenai gigi-giginya pada saat hamil. Kan biasanya kalau ibunya makan seblak wae itu nah otomatis kalsiumnya kurang, ujung-ujungnya giginya pada goyang, nggak mau makan. Nah bayinya akan seperti apa? Kecil. Akan stunting juga, pertumbuhan bayinya tidak maksimal. Kemudian selain ketemu dokter 1 kali minimal, kalau ke puskesmas ketemu dokter gigi 1 kali minimal, ketemu dengan seorang analis itu pegawai laboratorium. Di situ seorang ibu yang akan yang hamil anak pertama dari kehamilannya itu bisa diperiksa untuk screening untuk hepatitis, untuk HIV. Itu semuanya gratis ya dok? Itu semua gratis. Ya, dan darah rutin. Iya. Nah itu. Jadi itu semuanya, jadi pemerintah begitu banyaknya menyediakan fasilitas untuk merangkul, untuk istilahnya menyiapkan generasi penerus yang berkualitas itu sedemikian dahsyatnya. Tapi itu tangkapan dari bawah kurang mungkinnya karena memang kurang sosialisasi, dan mudah-mudahan dengan adanya momen ini bisa tersosialisasikan sehingga akhirnya PR-PR di Kabupaten Bandung khususnya bisa terselesaikan. Nah, selain dengan dengan seorang analis yang akan men-screening keadaan ibu untuk men-screening kalau ada penyakit menular, juga akan ketemu dengan ibu bidan yang akan nanti mendampingi sampai misalnya usia kehamilan 9 bulan. Kalau masih banyak yang nggak mau ke dokter, mau ke bidan aja, lebih familiar atau lebih apalah alasannya banyak, dan kalau lebih mudah aksesnya gitu. Nah jadi dengan akhirnya akan di follow up sama bidan, akan dilakukan pemeriksaan yang rutin, kemudian divaksin. Divaksin juga. Kemudian juga diberikan buku, nanti ada buku KIA untuk disitulah ilmu tentang persalinan, mengurus bayi balita, sampai akhirnya mudah-mudahan dengan mengikuti pedoman yang ada itu nanti insya Allah generasi penerus itu akan tercetak yang berkualitas tercetak. Nah selain program dari mulai remaja tuh nanti sekarang tadi dokter Daus sampaikan sekarang usia 30 juga ya dok ya, udah banyak yang menderita diabetes itu karena pola makan. Sekarang kan istilahnya dengan yang cepet fast food makanan junk food ya, makanan kurang sehat itu memang termasuk makanan-makanan yang bisa menyebabkan seseorang akhirnya menderita diabetes. Diabetes itu karena ada 2, ada yang didapat karena kebiasaan, ada juga keturunan. Nah yang didapat inilah yang harus bisa dihindarkan dari pola makan, dicegah dari pola makan. Nah betul. Jadi itu di puskesmas juga ada namanya program PTM, penyakit tidak menular, yang memang memerlukan kos yang besar pada saat seseorang terkena PTM. PTM itu yang sekarang difokuskan itu untuk penyakit diabetes, hipertensi ya dok ya, sama satu lagi jantung ya. Tapi kalau yang di puskesmas sekarang itu untuk diabetes sama hipertensi itu bisa dikelola dengan baik. Karena intinya pada saat seseorang ternyata menderita penyakit diabetes atau hipertensi
itu otomatis memakan obatnya harus seumur hidup. Wow. Nah, hidup. selama hidup, Selama seumur hidup, seumur ya. hidup. Karena apa? Pada saat dia misalnya kondisinya lagi tidak bagus, yang diabetes misalnya lagi tinggi gulanya, itu otomatis ada obat-obatan yang harus selalu dimakan. Dan pada saat merasa sehat pun itu tetap obat ada yang dimakan sebagai maintenance supaya tidak penyakitnya semakin memburuk gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat di Puskesmas begitu banyak program yang istilahnya untuk merangkul Masyarakat ya, Nah, untuk menjaga kesehatannya. betul. Tapi karena di bawah itu kadang-kadang sasaran juga kami kadang-kadang bingung nih, kenapa sasaran sulit gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komunitas Iya. akang-akang di sini nih, Tahu. insya Allah mudah-mudahan rantai yang hilangnya itu bisa nyambung dan mudah-mudahan PR kesehatan masyarakat yang selama ini menjadi momok untuk kami untuk diselesaikan, mudah-mudahan terselesaikan. Karena kesehatan itu mahal ya Bu ya. Betul. Dan lebih Tetap. baik mencegah daripada daripada mengobati. Saya juga selalu mencegah dengan minum di Bagus Kopi Bu. Karena Iya. Bagus Kopi itu rendah gula, katanya. Low kalori, low kalori. Bu. Ya, mudah-mudahan ya perbincangan kita bisa nanti tersampaikan Ya, dan amin. terutama remaja-remaja nih mulai melek, jangan main HP, cuma lihat Instagram, ya, TikTok, Bu. Nah, TikTok kan Nah, sekarang sudah mulai ilmunya ditambah. Iya, lebih ke edukasi lah Bu ya. Edukasi. Kasih ya. tahu Ke arah yang tetangga bisa. Betul. bahwa Puskesmas banyak program bisa diakses gratis juga Bu ya. Betul. Yang mau nikah juga jangan lupa ngundang. Kemana lagi? Terus gimana lagi Bu? Itu mungkin program-program, kalau yang lainnya mungkin tadi talasemia salah satunya ya, talasemia untuk talasemia otomatis tata laksananya itu dengan mengadakan donor darah. Donor ya Bu ya. Ya. Dan Untuk transfusi itu ya. menjadi seorang donor darah itu wah hebat ya. Ya. Selain- Menyelamatkan. menyelamatkan beribu-ribu nyawa. Jadi intinya untuk program-program begitu banyaknya, dan untuk sekarang mungkin talasemianya sudah cukup atau mau dibahas lagi? Ya, mungkin gimana Pak Dokter? Tentang ada Talasemia. lagi yang mau disampaikan tentang talasemia? Mungkin ya lebih ke screeningnya aja sih ya. Screening ya. Hmm. Mencegah ya, berarti Mencegahnya, mencegah. ya. Pencegahan nih. Memutus rantai talasemi supaya menjadi di Berkurang. Indonesia zero talasemi. Ya. Lebih ke jadi kawan-kawan harus rajin screening ya, jangan takut mungkin. Cuma berapa? Ya, 60.000 ya. 60.000 ngecek, rahasia terjamin. Tenang. Jangan malu ya. Jangan malu. Jangan malu, jangan takut. Jangan takut juga Karena sehat itu mahal. sehat itu mahal. Oke. Kang Hendi, mungkin apa aja nih program yang akan dilakukan ke depan? Selanjutnya kita mungkin ke kecamatan. Jadi kemarin hari ini kita di Ciparai, kecamatan Ciparai. Alhamdulillah antusiasme warga Ciparai bagus, sangat bagus. Dari ormas, dari kecamatan itu sangat mendukung saya. Jadi gotong royongnya kelihatan, tidak hanya instansi yang menjadi tuan rumah, tapi warga sekitar begitu antusias. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa ke kecamatan lain. Kita sudah memprogramkan kita ingin ke Pangalengan. Karena belum ada di Pangalengan. Lebih berjejaringnya luas ya. Daerah di Pangalengan, setahu saya belum pernah ada di sana. Hidup perdana mungkin ya. Mungkin Hidup mudah-mudahan perdana di di perdana Pangalengan. kita di sana. Sambil ulin. Sambil healing. Healing. Sambil healing. Nah, Kang ini kan selain program donor darah juga saya kemarin ikut di program biblioterapi ya. Nah, itu dia diadakan berapa bulan sekali kalau ini? Kalau biblioterapi sih di rumah sakit ya kemarin tuh. Sebetulnya lebih ke ada relawan lain tuh. Itu lebih ke kita lebih memfasilitasi bagaimana ada biblioterapi di rumah sakit. Lebih menyambungkan karena memang kapasitas saya tidak di situ ya.
artinya ada yang lebih kompeten di bidang terapi. Itu bisa, kemarin kalau nggak salah Umi Am pernah di sini, FTBM pernah live juga dengan Dr. Ajis kan, yang mungkin Umi Am bisa lebih ini lagi. Nah ke depan karena di Rumah Sakit Majalaya sudah ada, bukan pernah, Alisan sudah minta nih di ruangan talasemia itu bagaimana caranya supaya ada pojok baca seperti di Rumah Sakit Majalaya. Yang mudah-mudahan kita bisa merambah ke Alisan. Terus sekarang juga Rumah Sakit Soreang juga udah merapat ke kita. Beberapa orang tua talasemia juga sudah berhubungan dengan kita, yang mudah-mudahan nanti setelah Alisan kita bisa ke Soreang gitu, untuk program biblioterapi. Ya pokoknya Kabupaten Bandung yang rumah sakit yang menyediakan memfasilitasi transfusi untuk anak-anak talasemia, kita fasilitasi lah untuk biblioterapinya kerjasama dengan relawan literasi dari FTBM, Kopi Langit yang selama ini kerjasama, terutama Kang Ham. Iya, Kang Ham, terutama Kang Ham. Nah itu yang memfasilitasi, yang mudah-mudahan lah kita bisa menjangkau lebih banyak lagi rumah sakit, terutama untuk talasemia. Oke, siap. Karena kita juga sudah mulai lama juga ya kita ngobrol. Mungkin dari Pak Dokter harapannya nih, Pak, balik lagi. Apa ini yang diharapkan Bapak untuk semua yang nonton channel kami? Untuk anak-anak muda ya mungkin ya. Ya. Sebenarnya sih anak-anak muda ya sekarang tuh yang paling jarang donor darah mungkin ya. Iya. Ya, Antusiasnya mungkin kurang yang lebih digalakkan lagi supaya mau donor darah membantu sesama lah gitu aja. Ya, jangan takut juga untuk screening talasemi atau screening yang lainnya juga bisa untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular lainnya. Kalau dari Ibu, Bu? Kalau dari saya, mudah-mudahan semua apa yang telah pemerintah sediakan itu bisa sampai ke sasarannya, bisa diakses sama terutama anak-anak remaja yang intinya akan menghasilkan generasi penerus. Semoga selalu rasa kepo-nya tuh semakin meningkat sehingga bisa menambah wawasan, menjadikan generasi penerus yang berkualitas. Oke, dari Kang Hendi nih, Kang Hendi, sing panjang Kang Hendi harapannya. Panjang. Intinya anak muda sekarang karena memang pengalaman setiap 2 kali mengadakan donor darah, jadi masih didominasi sama mama. The power mama masih mendominasi. Nah anak-anak muda tolong sekarang lebih mau lah berbagi. Jadikan tren lah ya. Nah, kalau bisa jadikan donor darah itu gaya hidup sehat untuk anak-anak muda. Jadi karena memang donor darah itu bagi kita selain menyehatkan bermanfaat untuk orang lain. Ya gitu. Jadi untuk kawan-kawan jangan lupa lebih ditingkatkan lagi rasa antusiasnya gitu ya. Dan juga rasa pengetahuannya harus tinggi juga Pak Ibu tadi. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Hendi. Dan kawan-kawan jangan lupa yang belum di booster ya. Iya, yang belum vaksin silakan vaksin. Kami mah udah ya Bu ya. Kita udah jaga jarak dan sebagainya. Protokol dipakai lah biar bisa nonton Persib katanya. Benar juga. Oke kawan-kawan, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga kasih saran dan komen. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk teman-teman. 1 tetes darah kalian bisa menyelamatkan nyawa ribuan orang. Selamat Hari Donor Darah Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.